Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas multimedia kelas 12. Hari ini kita sudah menginjak pada materi pertama mengenai produksi massal. Untuk minggu kemarin kalian sudah baca dari buku e-book halaman 1 sampai 5 ya. Saat ini saya jelaskan untuk mengenai produksi massal. Pengertian dari produksi massal itu adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar. Di sini intinya adalah dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Dikatakan standar spesifikasinya, di sini ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk produksi barang tersebut. Misalnya kalau untuk Indonesia itu sendiri pakai standar nasional Indonesia atau yang melalui biasanya kalau sudah melalui standar ini biasanya diberi label SNI. Itu berarti sudah melalui standar nasional Indonesia yang sudah ditentukan. Itu untuk produksi massal itu dalam jumlah besar. Yang namanya massal itu berarti jumlah besar. Itu ada kuncinya. Jadi ada standar-standar khusus. Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk ciri-ciri produksi massal. Yang pertama adalah karena dia massal maka produk yang dihasilkan adalah dalam jumlah besar. Kemudian biaya per unit rendah karena butuh waktu yang sedikit. Kemudian bisa dalam waktu yang sedikit itu bisa menghasilkan barang dalam jumlah yang banyak sehingga biaya per unit itu rendah. Kemudian yang berikutnya adalah bertujuan menguasai pasar. Kalau jumlahnya banyak maka dia bisa menguasai pasar sehingga daya beli masyarakat pun juga karena banyak atau mudah ditemukan maka di situ masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan barang tersebut sehingga bisa menguasai pasar. Kemudian barang tersebut dijual di pasar bebas. Yang berikutnya hampir tidak ada variasi produk. Karena sudah ada ketentuannya, maka ketentuan tersebut harus dipenuhi sehingga variasi produknya itu menjadi sedikit atau bahkan tidak ada. Yang berikutnya karena diproduksi massal kemudian menguasai pasar, ini harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan masa tunggu. Jadi ketika mengeluarkan satu produk di bagian gudang itu harus ada stok untuk dikeluarkan di masa periode pengeluaran produk tersebut itu harus terpenuhi. Jadi kalau kelebihan itu bagaimana? Kelebihan biasanya pihak produsen akan memberikan diskon. Kalau kelebihan barang akan memberikan diskon, kemudian promosi, mungkin harganya lebih rendah, itu diberikan promosi apabila produk di gudang itu melebihi kapasitasnya. Kemudian misalnya kita seperti ini, kalau beli barang 2 dapat 1, itu berarti di situ ada promo atau kelebihan stok. Yang berikutnya kita lihat untuk kelebihan produksi massal. Karena dia tadi biaya per unit rendah, maka hemat biaya. Karena yang berikut adalah diproduksi dalam waktu yang singkat atau sedikit. Jadi dalam waktu yang sedikit itu sudah bisa menghasilkan barang dalam jumlah yang banyak, maka di sini ada efisiensi waktu. Yang berikutnya tingkat keakuratan tinggi, karena sebelum membuat produk itu sudah diperhitungkan dengan standarnya, maka tingkat keakuratannya tinggi. Biasanya untuk produksi massal itu banyak menggunakan mesin, maka tingkat kesalahannya itu juga menjadi kecil. Kalau menjadi kecil maka tingkat keakuratannya tinggi. Kemudian yang berikutnya tingkat produksi cepat, waktunya sedikit, barangnya banyak, maka tingkat produksinya pun cepat. Untuk kekurangan, selain ada kelebihan maka ada kekurangan produksi massal. Di produksi massal itu kegiatan produksi sangat kaku, jadi harus benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jadi kalau tidak memenuhi maka ini tidak bisa dilanjutkan untuk produksi massal. Maka
Ketika sudah memenuhi, maka itu standar itu yang akan dipakai untuk produksi berikutnya. Kemudian kurang beragamnya variasi produk. Variasi produk itu menjadi tidak banyak karena dikerjakan oleh mesin, maka variasi produk itu menjadi kecil. Hampir sama barang yang diproduksi, beda dengan yang misal kita kerjakan sendiri, misalnya mebel atau mungkin baju kita buat sendiri atau kita jahit sendiri, itu variasinya lebih banyak. Atau mungkin kamu lihat kalau untuk yang di konveksi dia hampir sama, itu bisa dikerjakan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Jadi variasi produknya sedikit atau tidak ada. Beda kalau kita lihat untuk yang produk-produk yang dibuat secara manual. Kemudian untuk pengadaan mesin pada produksi massal ini cukup mahal. Jadi ada industri-industri yang padat modal atau berbasis mesin, itu biasanya pengadaan mesin yang utama atau yang pertama itu cukup banyak atau makan biaya yang cukup besar atau modal yang cukup besar. Setelah dari produksi massal itu tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Oh, saya produksi massal maka ini pasti laku, itu tidak ada jaminan karena ini mengikuti tren pasar. Kemudian terkadang justru untuk orang-orang itu tidak suka dengan produk yang monoton atau hanya itu aja, sehingga yang dikatakan tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran itu sudah cukup perlu diperhitungkan. Maka untuk pengadaan produksi yang berikutnya itu harus ada proses evaluasi. Jadi di sini kekurangan produksi massal itu ada 4, saya ulangi. Ada pertama adalah kegiatan produksi sangat kaku, tidak ada variasi, kemudian biaya mesin menjadi mahal, tidak ada jaminan produk yang akan laris di pasaran. Nah anak-anak, untuk pertemuan hari ini cukup itu. Nanti kalian lihat di halaman 6 itu ada tugas individu. Silakan dari tugas individu tersebut kalian analisis, kemudian tuliskan di buku, difotokan, kemudian kirim ke Bu Naning. Hari ini saya tunggu sampai jam PKK selesai. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.